Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mulai sedikit kajian pada pagi hari ini, sama-sama kita bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari-hari ini kita semua memperingati akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kecintaan kita kepada Nabi semakin tumbuh dan kita rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan kita semua insyaallah Allah akan memberikan kesempatan juga untuk berziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Tiada ungkapan yang lebih indah dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di subuh ini, kita semua senantiasa diberikan sehat oleh Allah. Kita biasa hadir menunaikan salah satu kewajiban kita, dan alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah di masjid.
Bapak-bapak, mungkin ada ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madura, sebuah kota kecamatan, ada seorang nenek yang pekerjaannya berjualan bunga cempaka. Setiap hari dia berjalan dari kampungnya menuju pasar di kota kecamatan itu. Setelah selesai berjualan, biasa dia setiap zuhur dia akan datang berjamaah di masjid di dekat alun-alun di kecamatan itu. Setiap hari dilakukan. Dan setiap habis sholat zuhur, setelah dia zikir dan kemudian dia berdoa seadanya, dia keluar dari masjid dan dia pergi ke halaman masjid dan dia mengambil satu demi satu daun-daun yang berjatuhan di halaman masjid itu. Di kota kecamatan ada alun-alun, ada masjid, banyak pohon yang rindang di sana. Ada beberapa pohon yang kemudian tentunya banyak daun yang berjatuhan. Setiap hari dilakukan oleh nenek. Di siang hari yang terik panas di Madura, dia ambil satu persatu daun yang ada di halaman masjid sampai halaman masjid itu bersih dari dedaunan yang berjatuhan. Setiap hari dilakukannya dan itu menimbulkan rasa iba, rasa kasihan dari jamaah masjid kepada nenek tadi. Sehingga pada satu hari diputuskanlah oleh takmir masjid bahwa sebelum sholat zuhur seluruh halaman masjid itu dibersihkan. Tidak ada lagi daun yang berserakan di halaman masjid. Dan sebagaimana biasa, nenek tadi setelah sholat zuhur berjamaah berzikir dan kemudian beliau berdoa seadanya. Dan kemudian beliau keluar dari masjid dan beliau sangat terkejut di saat halaman masjid sudah bersih. Beliau masuk kembali ke dalam masjid dan beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian didekatilah nenek tadi oleh seorang ustaz yang ada di masjid itu. Ada apa sebenarnya denganmu ya ibu? Kemudian ibu itu menceritakan dan dia bilang bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun juga di saat dia masih hidup. Sekarang ibu tadi sudah meninggal dunia dan kisah ini sampai kepada kita semua. Apa yang dikatakan ibu tadi? Ya Kiai, ya Ustaz, saya seorang wanita desa. Rumah saya di desa A. Setiap hari saya berjalan ke pasar untuk berjualan bunga cempaka. Saya merasa saya ini wanita yang bodoh. Tidak banyak amal saya, hanya sedikit amal saya, dan mungkin saja amal saya yang sedikit tadi salah. Oleh karenanya saya tidak akan selamat di yaumil akhir nanti apabila Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memberikan syafaatnya kepadaku. Aku sangat ingin, aku sangat berharap Kanjeng Nabi berkenan untuk memberikan syafaatnya kepadaku di yaumil akhir nanti. Apa yang aku lakukan setiap hari di saat aku mengambil daun demi daun yang berguguran di halaman masjid ini, setiap daun aku iringi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin di saat aku nanti wafat, di yaumil akhir nanti, biarlah seluruh daun yang aku ambil tadi menjadi saksi betapa cintaku kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan aku sangat berharap syafaat dari baginda Rasulullah.
Karena aku wanita bodoh yang amalnya sedikit, yang belum juga tentu benar amal yang aku lakukan. Ada kecerdasan spiritual pada nenek tadi. Dia masih merasa bahwa dirinya belum cukup amalnya dan juga masih sedikit dan belum tentu juga berkualitas, sehingga dia sangat berharap akan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita semua tentunya belajar dari kisah ini agar kita juga memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini yang pendek ini, dan hidup kita yang pendek ini akan menjadi sejarah hidup bagi kita. Dan kita harus menjadikan sejarah hidup kita yang pendek ini menjadi sejarah hidup yang indah. Karena sejarah hidup kita di dunia ini akan menjadi warna sejarah dari hidup kita yang panjang yang tanpa batas. Sebuah probability yang tanpa batas di yaumil akhir nanti. Di saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kehidupan ini, kita banyak beramal soleh, berbuat baik, melahirkan kebaikan demi kebaikan, sehingga kita sangat berharap Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kita lalui ini kumpulan dari hari, minggu dan tahun yang terus bergerak tanpa pernah kembali. Satu desah nafas kita pada hakikatnya adalah satu langkah kita menuju perjumpaan kita dengan Allah. Dan hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian kita. Kalau kita sering menyampaikan di saat ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita sudah datang sekarang di dunia dan kita sedang perjalanan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap langkah-langkah kehidupan ini senantiasa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Ada sebuah kisah percakapan antara dua ahli ibadah, yaitu antara Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balqi. Pada satu hari Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syaqiq al-Balqi, apa permulaannya sampai engkau menjadi seorang ahli ibadah seperti sekarang ini? Kemudian Syaqiq al-Balqi bercerita. Kata Syaqiq, dulu saya seorang saudagar besar, seorang pedagang besar. Pekerjaan saya mengejar keuntungan demi keuntungan. Tapi saya senantiasa dilanda kecemasan. Saya takut jatuh bangkrut. Saya mencemaskan masa depan saya. Sampai pada satu hari, kata Syaqiq al-Balqi, di saat saya sedang berjalan di sebuah padang pasir yang agak jauh dari perkampungan manusia, di situ saya melihat ada seekor burung yang patah sayapnya menggelepar di tanah. Saya berpikir malang benar burung ini. Dia menggelepar di tanah dengan sayap yang patah. Dari mana dia akan memperoleh rezekinya? Akan tetapi pada saat saya berpikir demikian, tiba-tiba melintas di hadapan saya seekor burung yang lain. Burung itu melintas di hadapan saya dan di paruhnya ada belalang. Dan burung itu turun meletakkan belalang kepada burung yang patah sayapnya. Pada saat itu saya berpikir kalau burung yang patah sayapnya mendapat dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sebagai seorang manusia, sebagai makhluk yang dengan ciptaan yang terbaik, tentu Allah tidak menyia-nyiakan rezeki saya. Sejak saat itu saya tinggalkan seluruh perniagaan saya dan saya sibukkan diri saya dengan ibadah. Dia banyak beriktikaf, dia melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh dan setiap hari dilakukannya. Sehingga kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, kalau cara ibadahmu demikian, siapa yang menanggung nafkah untuk dirimu dan juga keluargamu? Syaqiq al-Balqi menyampaikan bahwa keluarganya yang lain menanggung nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, ajaib benar. Ajaib benar. Kenapa engkau memilih seperti burung yang patah sayapnya yang hanya menunggu kiriman makanan dari burung-burung yang sehat? Mengapa engkau tidak memilih
Seperti burung yang sehat, yang siap bekerja keras, dan kemudian mengantarkan makanan kepada burung-burung yang patah sayap. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Bukankah Rasulullah menyampaikan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah? Bukankah Rasulullah menyampaikan sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia yang paling baik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Bukankah Rasulullah menjadi manusia yang paling baik akhlaknya? Bukankah Rasulullah menjadi manusia yang paling baik kepada keluarganya? Bukankah Rasulullah juga menyampaikan orang yang baik di antara kamu adalah yang menyebabkan orang lain bebas dari gangguan lidah dan tangannya, bebas dari ucapannya, dan bebas dari perbuatannya. Bukankah Rasul juga menyampaikan manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang senang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati manusia yang lain. Semua itu menunjukkan bahwa kebaikan seseorang tidak hanya diukur dari kehadirannya di masjid, tidak hanya diukur dari panjang sujudnya, tidak hanya diukur dari fasih bacaan Al-Qur'annya, tapi itu semua ibadah mahdhah yang kita lakukan harus melahirkan hablum minanas yang baik. Hablum minallah yang kita lakukan harus melahirkan hablum minanas yang baik. Dia harus memberi manfaat. Ucapan dan perbuatannya tidak menyakitkan orang lain. Dia senang masukkan rasa bahagia. Amalnya mendorong manusia yang lain untuk juga cinta kepada akhirat. Bicaranya dakwah, gerak tangannya sedekah, langkah kakinya jihad, senantiasa berada di jalan Allah. Tatapan matanya penuh rahmat, desah nafasnya tasbih. Kesibukannya adalah memperbaiki dirinya. Dan itulah manusia-manusia terbaik yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita melaksanakan segala sunnah-sunnah Nabi. Oleh karenanya, jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang untuk memberikan kontribusi terbaik kita di tengah-tengah masyarakat kita. Seringkali aktivitas kita dimanapun kita berada, kadangkala kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita al-mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Dan tidak banyak juga kita temukan di masjid terjadi pertengkaran. Al-mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bergotong royonglah kamu, bekerja samalah kamu, berkolaborasilah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jadi semangat kebaikan harus senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Di saat kita sholat, kita awali dengan takbiratul ihram. Perpindahan gerak di dalam sholat kita tandai dengan takbir. Tapi sholat tidak kita akhiri dengan takbir. Sholat harus kita akhiri dengan salam. Dari awal kita sholat, kita takbir, kita menyatakan bahwa yang besar hanya Allah. Keagungan dan kebesaran Allah senantiasa harus berada bersama kehidupan kita. Dan setelah kita melaksanakan atau menjalankan kehidupan ini dengan senantiasa membesarkan dan mengagungkan Allah, maka kita juga harus memberikan salam kehormatan kita sebagai manifestasi dari rasa cinta kita kepada sesama manusia. Memberikan keselamatan, memberikan keberkahan, itu doa kita bagi kita semua. Tapi keberhasilan ibadah yang kita lakukan tidak hanya diukur pada saat kita melaksanakan ibadah itu sendiri, tapi juga diukur apa yang kita lakukan setelah salam sampai kita takbiratul ihram kembali. Tidak hanya dari takbiratul ihram ke salam, tapi juga bagaimana kontribusi kehidupan kita dari salam sampai kita takbiratul ihram kembali.
sehingga perjalanan hidup kita senantiasa diwarnai kebaikan. Dan itulah kemakruran haji bagi mereka, bagi bapak-bapak jamaah sekalian yang pernah menunaikan ibadah haji. Buah daripada ibadah haji kita, kemakruran kita harus kita tunjukkan setelah kita pulang haji. Tidak hanya pada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, tapi juga pada saat setelah kita pulang haji. Salat, puasa, zakat, semua ibadah kita. Semua perjalanan hidup kita ibadah. Tadi wanita tua, nenek tua tadi mengajarkan pada kita, dia senantiasa menyenandungkan salawat pada baginda Rasulullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik, ada teladan yang baik bagi kita semua. Yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Al-Ahzab 21. Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Di saat Rasulullah berada di Gua Hira di Bukit Jabal Nur. Bagi yang datang ke Makkahul Mukarramah, sekali-sekali jika memungkinkan kita harus naik ke Jabal Nur. Kita harus merasakan bagaimana suasana batin Rasulullah di saat beliau menerima wahyunya yang pertama. Kita mengetahui ada hukum kekekalan energi. Tidak ada energi yang hilang dalam dunia. Dan kita akan merasakan suasana batin, suasana ruhaniah di saat kita berada di Gua Hira. Dan itu sebagai sebuah hikmah pelajaran bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Dan bagaimana seorang istri Khadijah mengantarkan makanan kepada suaminya pada saat itu belum menjadi nabi. Muhammad berada di Gua Hira. Bagaimana keikhlasan istri Nabi Khadijah mengantarkan makanan setiap hari pada Muhammad saat berada di Gua Hira. Sehingga pada satu hari di saat Nabi sedang berbincang-bincang dengan Aisyah, dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Di saat berbincang-bincang, tiba-tiba melintas seorang wanita tua. Nabi minta izin kepada Aisyah untuk menemui wanita tua tadi. Nabi berbincang-bincang, bahkan Nabi sampai tertawa bersama dengan wanita tua tadi. Setelah itu Aisyah bertanya kepada Nabi, siapa wanita tua tadi? Kata Nabi, wanita tua tadi adalah sahabatnya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha masih cemburu. Dia bertanya, mengapa engkau seringkali masih menyebut wanita tua yang sudah tiada? Maksudnya Khadijah radhiyallahu anha. Bukankah Allah telah menggantikan yang lebih baik? Siti Aisyah radhiyallahu anha muda, cerdas. Kata Nabi tidak. Nabi terdiam, kemudian kata Nabi tidak. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dialah yang mempercayai aku di saat orang lain tidak mempercayai aku. Dialah yang memberikan hartanya kepada aku di saat orang lain mengharapkan hartanya itu diberikan kepada aku. Dialah yang selalu mendorong aku, memberikan aku motivasi, memberikan aku ketenteraman. Di saat perjuangan, pada saat generasi awal Muslim angkatan pertama, begitu cobaan yang dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat, dan Khadijah adalah wanita pertama yang masuk ke dalam Islam.
Orang yang kedua masuk ke dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda, karena Ali bin Abi Thalib hidup bersama keluarga Rasul. Yang ketiga masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat masuk Islam adalah Zaid bin Harisah, seorang budak. Jadi pilar kebangkitan Islam akan ditandai dengan lahirnya pertama Khadijah baru. Islam akan maju kalau di tengah-tengah umat ini lahir Khadijah baru, Khadijah modern yang baru. Yang kedua lahir pemuda-pemuda Islam yang baru, bagaikan seperti Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, seorang pemuda yang gagah berani. Setiap satu luka tusukan pedang sembuh dari sebuah peperangan, akan muncul luka tusukan pedang yang baru. Dia berani di medan juang. Musuh itu selalu menghindar dari Rasulullah dan juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal pedangnya bernama Zulfikar. Nabi gudangnya ilmu dan Ali pintunya ilmu. Yang ketiga yang masuk Islam tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mewakili kaum hartawan dan sekaligus kaum intelektual. Yang keempat Zaid bin Harisah, seorang muda. Jadi Islam akan bangkit apabila bangkit wanitanya, pemudanya, intelektual, hartawannya, dan juga kaum du'afa. Kaum du'afa ini harus kita bangkitkan harga diri. Harus dia bisa bersama-sama berkontribusi untuk Islam. Dan itulah sunnatullah bahwa Islam akan bangkit nanti dengan lahirnya 4 golongan tadi. Tanpa itu belum tahu kita sampai kapan Islam akan bangkit. Dan dalam sejarah kebangkitan Islam, kesejarahan umat Islam, bahwa Islam akan kembali bangkit. Kalau zaman Nabi, zaman Khalifah, kemudian zaman di saat raja-raja, kemudian sekarang pada puncaknya sekarang Mulkan Jabariyah, jadi kediktatoran internasional. Banyak diktator-diktator dunia ini, Amerika, ya Rusia, China. Tapi setelah ini akan hadir masa kebangkitan Islam. Itu dalam hadis Nabi disampaikan tentang kesejarahan umat Islam. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hidup ini mari kita lahirkan kebaikan. Mari kita lahirkan manfaat. Di saat Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa melihat orang itu baik atau tidak?" Nabi menjawabnya pendek, "Saljar, tanyakan kepada tetangganya, karena dia yang paling tahu kualitas hidupnya yang sebenarnya. Sejauh mana dia memberikan manfaat bagi lingkungannya." Dan kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40, ya, ini sangat menarik. Di saat Nabi menjadi Nabi umur 40 tahun, maka Al-Ahzab 40 Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Nabi Rasulullah diangkat umur 40 tahun, dan di dalam Al-Ahzab 40 ini menggambarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan Muhammad adalah khataman nabi, adalah penutup daripada nabi. Sangat indah Al-Quran. Kalau kita dalami sampai seperti itu. Nabi diangkat 40 tahun, Al-Ahzab 40 menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan beliau adalah penutup para nabi. Di dalam Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran." Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang sebanyak-banyaknya.
Nabi juga menyampaikan jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut asma Allah. Banyak berzikir. Zikir, kita ingat Allah. Dengan ingat Allah, kita sebut asma Allah. Dengan kita sebut asma Allah, kita ingat Allah. Dengan kita ingat Allah, kita sebut asma Allah. Begitu seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Kita tahu sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin, sebagai orang yang paling dapat dipercaya. Tiada orang yang sakit kecuali dijenguknya. Tiada orang yang meminta
nasihat kecuali dinasehatinya. Tidak ada orang yang meminta bantuan kecuali ditolongnya. Karena Al-Amin, maka pada saat di Makkah Al-Mukarramah terjadi hujan besar dan banjir sehingga Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya. Siapakah yang akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula? Maka mereka bersepakat bahwa Muhammad Al-Amin yang mengangkat. Tapi Nabi tidak. Dia tebarkan sorbannya, dan setiap ketua kabilah mengangkat daripada Hajar Aswad diletakkan di korbannya, dan kemudian dia akan bersama-sama, dan setiap kabilah memegang ujung-ujung daripada sorbannya, dan kemudian Nabi akan kembali dan meletakkannya kembali di tempat Hajar Aswad tadi. Itulah baginda Rasulullah sebelum menjadi Nabi juga sudah dikenal sebagai Al-Amin. Setelah beliau menjadi Rasul, satu hari begitu tekanan kepada Nabi dan juga kepada umat Islam generasi Muslim angkatan pertama. Di saat Nabi berjalan bersama putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Nabi sempat dilempari kotoran unta, Nabi dilempari pasir sehingga matanya tertutup oleh pasir, dan dia berjalan dengan tertatih-tatih. Fatimah menangis melihat ayahnya diperlakukan demikian oleh orang-orang Quraisy. Kata Nabi, jangan menangis ya Fatimah, biarlah ayah diperlakukan seperti ini, asal Allah tidak marah kepada ayah. Di saat tekanan begitu besar yang dialaminya di Makkahul Mukarramah, bila ingin datang ke kota Taif, dan di Taif sudah dilempari dengan batu dan potongan-potongan besi. Berdarah-darah Rasulullah dilempari batu dan potongan besi oleh penduduk Taif. Malaikat saja menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat bukit ini dan aku timpakan kepada penduduk Taif. Malaikat saja marah. Tapi kata Nabi, jangan, dia umatku dan mereka belum tahu. Kemudian Nabi berdoa untuk penduduk Taif agar Allah mengaruniakan hidayah kepada mereka. Nabi tidak pernah dendam dalam kehidupannya. Kata Nabi, dendam adalah musuh iman. Kalau kamu punya iman, engkau tidak boleh punya dendam. Kalau kamu punya dendam, berarti kamu tidak mempunyai iman. Karena iman dan dendam tidak boleh bersatu di dalam satu diri. Itulah Rasulullah. Sambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang memusuhi kamu. Berikan bantuan pada orang-orang yang tidak pernah memberikan bantuannya kepada. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Di perang Uhud, di saat Rasulullah terkena panah, kemudian berlumuran darah, mulutnya berlumuran darah, Rasulullah jatuh tersungkur. Sahabat mengangkat, ya Rasulullah, doakan orang yang menganiaya engkau ini ya Rasulullah. Maka doa Nabi juga tercatat dalam sejarah sama dengan doa pada saat Nabi dilempari batu dan potongan besi di Taif. Nabi tidak melaknat orang yang sudah merombak dia. Nabi juga berdoa agar orang tadi diberi hidayah. Perang Uhud yang kita ketahui, jamaah sekalian, umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud. Di Uhud kita mulai di saat Nabi menempatkan pasukan panahnya di Jabal Rumah, dan Nabi berpesan tidak boleh turun pasukan panah itu. Tapi karena kemenangan yang didapat oleh pasukan Islam di Uhud, dan kemudian karena ghanimah, maka pasukan panahnya turun untuk berebut dengan ghanimah yang ada. Sehingga Khalid bin Walid yang waktu itu belum Islam, dia mengambil tempat di Jabal Rumah, dan akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Dan juga gugurnya paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Dan pasukan-pasukan panah dari Khalid bin Walid dan para sahabat menjadi tameng daripada Rasulullah,
sehingga banyak syuhada Uhud. Dan bagi kita yang sudah berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, kita melihat syuhada Uhud dimakamkan di Uhud. Kalau mereka tidak taat kepada perintah baginda Rasulullah, baginda Rasulullah yang ada bersama mereka saja mereka tidak taati, apalagi kita yang jauh yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kemenangan mereka euforia, kaum Quraisy euforia dengan kemenangan di Uhud tadi, dan mereka menyangka Rasulullah sudah wafat. Tapi kita harus tahu, jamaah sekalian, sebuah perang kita harus lihat secara utuh. Nabi tidak pernah kalah dalam perang. Setelah kaum Quraisy meninggalkan Uhud dan kemudian 725 pasukan Islam melawan 3.000 pasukan Quraisy, kalah kita di Uhud. Di saat kemudian kita kembali, jadi Nabi bersama pasukannya kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, turun surat Al-Quran ayat 172. Surat Al-Imran ayat 172. Karena pada saat itu dikabarkan kaum Quraisy akan menyerang kembali Madinah. Mereka merasa menyesal kenapa mereka tidak habisi di Uhud. Di saat mereka menang, mereka euforia, mereka pulang. Nah, setelah mereka istirahat, mereka akan menyerang kembali Madinah. Kemudian turunlah ayat Al-Imran 172. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Jadi setelah mereka kembali ke Madinah, mereka dengan penuh luka. Tapi setelah sholat subuh, ayat ini turun. Dan Nabi kemudian meminta Bilal untuk kembali azan dan mengumpulkan penduduk Madinah. Kata Nabi, kita harus berangkat berperang karena orang Quraisy akan menyerang Madinah. Dan yang boleh ikut pada saat itu untuk kembali berperang adalah alumni perang Uhud. Tidak boleh ditambah. Orang yang tadinya tidak ikut berperang tidak boleh dia ikut masuk perang. Jadi bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, generasi Muslim angkatan pertama itu, di saat lukanya saja belum sembuh, lukanya itu masih baru diobati, sudah berangkat kembali. Berangkatlah Nabi bersama rombongannya. Dan Nabi beristirahat di satu tempat. Dan Nabi kemudian pada saat itu meminta kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu-kayu kering untuk dibuat api unggun. Disebar api unggun itu, disebar. Dan pada malam hari Nabi mengirim utusan. Utusan ini masih dianggap oleh orang Quraisy masih kafir. Intinya dia ingin menyampaikan kepada Abu Sufyan dan pasukannya bahwa belum pernah dia melihat pasukan yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu begitu banyak, dengan semangat untuk menyerang kamu sekalian. Jadi kalau di padang pasir api unggunnya itu disebar, taruhlah berapa tempat gitu ya, maka dari jauh itu kelihatan di malam hari betapa banyak api unggun itu, sehingga tempat itu dia disebut sebagai akhirnya menjadi Hamra al-Asad. Ham panas, merah. Asad singa yang kemerah-merahan. Jadi dengan demikian saja terjadi perang cyber, jadi perang urat saraf. Jadi pasukan Quraisy ini sudah ketakutan dulu melihat apa yang diberitakan Rasulullah membawa pasukan yang sangat besar dengan keinginan untuk menyerang kalian sekalian. Dan dilihat di situ ada api unggun yang begitu banyak.
banyak. Dan itu tadi sebagai seakan-akan sebagai singa yang kemerah-merahan. Sehingga tempat itu disebut Hamra al-Asad, Hamratul Asad. Sehingga jatuhlah mental kaum Quraisy dan mereka menghindar dari peperangan di Hamratul Asad itu, dan mereka kembali ke Mekah. Dan itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat 172 tadi, surat Ali Imran. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud adalah orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa, di antara mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan di ayat berikutnya, yaitu ayat 173-nya yang menggambarkan bahwa orang Quraisy akan menyerang Madinah, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, disitulah lahir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Sehingga di ayat 174-nya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah yang besar, dan dari Allah mereka tidak ditimpa satu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, mempunyai karunia yang besar. Jadi mereka kembali ke Madinah dengan kemenangan tanpa melakukan perang. Dan kita melihat peristiwa itu harus dalam satu kesatuan kisah, bahwa Rasulullah di dalam kejadian Uhud dan Hamratul Asad, Rasulullah memperoleh kemenangan walaupun tidak melalui peperangan. Jadi jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirah nabawiyah begitu banyak kitab sirah nabawiyah. Bahkan pernah diperlombakan untuk menulis sirah nabawiyah. Jadi tidak lengkap kalau kita tidak membaca banyak kitab gitu. Di dalam sebuah kitab sirah nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ramdan Al-Buti, seorang ulama yang begitu terkenal di Suriah, itu saya mencari juga tentang kisah Hamratul Asad. Tidak sangat sedikit sekali. Di kitab-kitab yang lain nanti akan saling melengkapi. Ada sejarah hidup Muhammad karangan Haikal. Kalau dulu dalam ulama kita Ki Haji Munawar Khalil menulis juga tentang kelengkapan tarikh baginda Rasulullah, kelengkapan tarikh Rasulullah Muhammad SAW, dan banyak kitab-kitab sirah nabawiyah. Dan mungkin itu menjadi khasanah bagi kita juga untuk kita lebih mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang pernah haji, pernah umrah, mungkin diceritakan sebuah kisah bagaimana orang-orang non-Muslim ingin mencuri jasad Rasulullah. Kalau di saat Nabi lahir, pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah Nabi di Madinah, Nabi wafat, maka banyak umat Islam datang berziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Maka ada keinginan orang-orang non-Muslim untuk mencuri jasad baginda Rasulullah. Sehingga waktu itu ada yang berangkat dengan niat untuk mencuri jasad Rasulullah. Dia tinggal di Madinah, bagikan orang Islam, dia bagikan sedekah, dia berikan sedekah pada penduduk Madinah. Dia kontrak rumah dekat Masjid Nabi, dekat Masjid Nabawi, dan dia berusaha membuat terowongan dari rumahnya menuju ke makam baginda Rasulullah. Tapi kemudian ada seorang hartawan yang lain, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan di dalam mimpinya Rasulullah meminta tolong kepadanya bahwa ada orang yang ingin mencuri jasadku, dan ditampakkan wajah orang yang akan mencuri tadi. Sehingga kemudian dia juga pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dia juga membawa hartanya, dia sedekahkan kepada penduduk Madinah. Dan dia bertanya kepada penduduk Madinah, apakah yang hadir ini sudah seluruh penduduk Madinah? Kata mereka, ada satu orang yang seperti Anda, yang juga memberikan sedekahnya. Dia orang asing juga. Nah, tolong tunjukkan aku di mana dia tempat tinggal. Setelah dia berjumpa, ini yang wajahnya tergambar di dalam mimpinya. Di saat dia berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah minta tolong kepadanya. Dan akhirnya orang ini kemudian diperiksa seluruh rumahnya, dan ternyata ada terowongan yang sedang menuju makam dari baginda Rasulullah. Dan orang ini ditangkap
ditangkap dan dihukum mati. Dan kemudian disitulah kemudian makam Rasulullah di Masjid Nabawi kemudian diperkuat ininya dengan timah dan sebagainya. Nah, itu kisah-kisah tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sudah meninggal, kita sangat berharap kita bisa juga bermimpi untuk berjumpa dengan Rasulullah. Karena kata Rasulullah tidak ada yang bisa menyamaiku. Jadi kalau kita berjumpa, itulah yang benar. Saya mendapat cerita dari seorang kiai di pesantrennya dulu, dari kiainya, dari guru-gurunya, itu pada saat ingin merayakan Maulid, membaca berjanji dan sebagainya, itu dilarang. Biasa di antara kita ada yang berkhianat, dia lapor ke Belanda, dilarang. Tapi kata Belanda, dia coba, saya juga ingin melihat dari jauh apa yang akan dilakukan mereka. Singkat cerita, berjalanlah peringatan Maulid tadi dan mereka membaca berjanji. Nah, kemudian setelah itu malah Belanda meminta kepada kiai tadi untuk membaca berjanjinya di tempat yang di ruangan yang sudah disiapkan oleh Belanda. Tapi pada saat itu dia bertanya, Belanda bertanya, mana manusia yang berpakaian hijau yang hadir pada waktu itu? Karena di mata orang Belanda tadi ada seorang manusia yang berpakaian hijau yang begitu teduh, dia sangat menyenangkan untuk dipandang saja. Itu dari jauh, sehingga pada saat mereka datang di tahun, kok nggak ada ini orang yang ini? Itu cerita tentang baginda Rasulullah. Jadi sangat banyak kisah-kisah. Kalau sekarang mungkin di medsos kita melihat ada sebuah kisah dari seorang ulama di Libanon, ya, kita sudah muncul di medsos, ya. Kisahnya di saat peringatan Maulid di Libanon Selatan itu, mereka kegembiraannya itu ditunjukkan dengan kalau kita dengan burdah, ya, dengan burdah kita nasyid gitu. Nah di sana dengan tembakan. Nah ada peluru yang nyasar ke seorang anak non Muslim, ya. Terjadi pendarahan, dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit termasuk rumah sakit Amerika tidak sanggup, ya, tidak sanggup. Nah, sehingga ibu si anak tadi menyampaikan, dia berteriak keras, hai Muhammad, engkau yang dikatakan sebagai seorang nabi, sekarang umatmu melukai anakku, di mana engkau? Jadi pada saat dokter-dokter ini menyampaikan kepada si ibu di luar ruangan untuk melihat anaknya yang terakhir kalinya. Tapi bagaimana akan terjadi? Di saat ibu dan dokter itu masuk ke ruangan tadi, ternyata anak itu sudah duduk di ranjang di rumah sakit. Tidak ada bekas luka sedikit pun. Dan anak itu berteriak untuk menutup semua pintu dan jendela. Siapa yang kau maksud? Baik anakku, Muhammad. Jadi banyak kisah-kisah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tadi yang hadir di dalam majelis berjanji tadi itu seorang kiai yang menceritakan kepada saya, dan saya pikir mungkin lebih banyak lagi kisah-kisah yang benar seperti itu. Dan itulah Rasulullah senantiasa hidup dan senantiasa, dan kita harus yakini. Oleh karena marilah kita berbanyak salawat kita pada baginda Rasulullah dan kita laksanakan segala sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan kita bisa membangun kecintaan kita pada Rasulullah, dan juga dengan banyak berzikir, dengan banyak menyebut asma Allah. Jangan biarkan lidah kita kering tanpa menyebut nama Allah, maka juga akan tumbuh kecintaan kita pada Allah dan juga kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan mungkin saya akan menutup teman kita dengan kita doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
dalam naungan keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. Kami tundukkan hati kami sampaikan rasa syukur kami atas segala limpahan dan karunia yang senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Samudera kasih sayang-Mu, cucuran cinta-Mu senantiasa mengikuti degup jantung kehidupan kami. Ya Allah, kami sadar kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Di saat kami menjalankan tugas kehidupan ini, ada hilaf kami, ada salah kami, bahkan ada dosa yang kami kerjakan. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Engkau Ghafurur Rahim. Wahai yang ridhonya lebih sering dari siksaan, wahai yang maafnya lebih sering dari murkanya, wahai yang mengampuni hamba-hambanya. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang mungkin merusak karunia-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah yang mungkin saat ini menahan doa-doa kami. Ampuni kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Ampuni kebodohan yang pernah kami amalkan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jangan tinggalkan kami dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada di tengah kami maupun yang telah Engkau panggil ke hariban-Mu ya Allah. Ya Allah, belum banyak bakti kami, belum banyak khidmat kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Darah dagingnya, keringatnya, air matanya mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, kasihi dan sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak waktu kecil kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang sudah wafat, keluarga kami yang kami cintai, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sudah wafat, ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Terimalah iman Islam mereka, terimalah amal ibadah mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridhai. Lapangkan kubur mereka, sejahterakan mereka di alam barzahnya dalam naungan nikmat karunia-Mu, dalam naungan rahmat kasih sayang-Mu, dalam naungan maghfirah ampunan-Mu. Jadikan barzah mereka raudhah min riyadil jannah, taman surga, bagian dari taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Di saat Kau masih memberi kesempatan pada kami untuk melaksanakan tugas hidup ini, kuatkan lahir batin kami, karuniakan hidayah bagi kami, agar kami dapat senantiasa beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari maksiat kepadamu, mudahkan kami menggapai ridha-Mu, ilhamkan kami untuk senantiasa bersyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bimbing tuntun kami agar kami senantiasa berada pada jalan yang Engkau ridhai. Muliakan kami dengan hidayah-Mu, muliakan kami dengan istiqamah, muliakan kami dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, terangi jalan hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Bawalah kami semua pada bahtera keselamatan-Mu. Naungi hidup kami dengan awan rahmat-Mu. Basahi kehidupan kami dengan curahan hujan kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ikatkan ukhuwah di antara kami, ikatkan persaudaraan kami, ikatkan silaturahim kami ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, dalam suasana mawaddah warahmah, dalam suasana cinta dan kasih sayang. Ya Allah, karuniakan kami dengan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa membesarkan asma-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman takwa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Kau pertemukan kami di dunia ini, pertemuan kami kembali nanti dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tumbuhkan cinta kami kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk dapat bisa melaksanakan sunnah baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami pada subuh hari ini menjadi jalan turunnya rahmat dan berkah dari-Mu kepada kami semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, waj'alni warasati jannatin na'im. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karuniakan kami kekuatan lahir batin. Ya Allah, limpahkan hidayah taufik kepada kami semua. Jadikan kami menjadi pemakmur masjid-Mu, Ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa dan harapan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.